ketika cerita dengan teman-teman ya ditanya, Ustadz habis berapa Ustadz ketika nyalek-nyalek dulu? Saya bilang saya cuma habis 10 juta. Nah 10 juta itu pun kita gunakan untuk beli alat-alat peraga gitu. Ya bukan untuk yang lain. Halo teman pengamat, selamat datang kembali di Pengamat Bertanya, podcast inspiratif yang mengajak teman-teman pemuda di seluruh Indonesia untuk beropini karena kita tahu diam bukan pilihan. Hari ini kita udah bersama narasumber inspiratif seperti pengamat-pengamat bertanya sebelumnya. Ini kita udah bersama dengan Ustadz Rudiawan Sitorus, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Benar Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat dan terus sehat. Ya. Mungkin nampaknya semakin mendekati pemilu semakin sibuk ya Ustadz ya? Semakin sibuk bertemu dengan masyarakat. Ya. Insya Allah. Jadi untuk informasi di awal, Ustadz Rudiawan Sitorus ini salah satu guru saya dulu pada saat sekolah menengah pertama atau SMP. Jadi mungkin boleh dijelasin Ustadz gimana sih ceritanya bisa jadi wakil rakyat, dari guru jadi wakil rakyat? Iya, memang sejak awal karir saya adalah seorang guru ya. Mulai dari guru SD, kemudian guru SMA, guru ngaji di rumah masyarakat. Awalnya itu adalah ketika pada waktu itu saya melihat banyak masyarakat itu mengeluh. Jadi selain saya ngajar, saya juga ngisi-ngisi pengajian ibu-ibu perwitan-perwitan. Mereka selalu mengeluhkan tentang persoalan-persoalan terkait dengan pemerintahan Kota Medan. Maka pada waktu itu ada tawaran kepada saya untuk menjadi caleg. Saya terima, dan pada waktu itu saya punya niat untuk bagaimana nanti kalau jadi anggota dewan saya bisa mengadvokasi keluhan-keluhan masyarakat, membantu masyarakat sehingga masalah-masalah yang terkait dengan Pemko Medan bisa terselesaikan. Nah itu jadi motivasi saya untuk kemudian terjun di dunia politik ini. Gitu. Oh berarti Ustadz awal maju sebagai calon legislatif itu di 2019? 2019. Dan langsung terpilih? Dan langsung terpilih. Alhamdulillah. Berarti ini nih harus kita tanya juga nih tips and triknya. Jadi kenapa memilih PKS Ustadz dan kenapa menjadi anggota DPRD Kota Medan? Ya, awal kita itu memilih PKS karena saya lihat di PKS ini pertama komitmen ya. PKS itu istiqomah dan sangat kental nuansa religinya, di mana para kader-kadernya itu saya lihat rajin ke masjid, kemudian rajin baca Quran, dan mereka juga sangat santun sekali. Nah, itu membuat saya jatuh cinta untuk akhirnya bergabung di PKS. Gitu. Ya, benar-benar Ustaz. Jadi karena nuansa religi dan dekat sama masyarakat makanya memilih PKS sebagai wadah untuk berpolitik ya Ustaz ya. Jadi sama sebagai tenaga pendidik ya Ustaz ya. Mungkin kita masuk ke latar belakang Ustaz ya sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru. Bagaimana tentang pendidikan di Kota Medan Ustaz? Tentunya untuk siswanya, untuk kesejahteraan guru-guru yang ada di Kota Medan Ustaz. Iya. Memang yang paling terpenting untuk pendidikan ya dimanapun berada itu adalah bagaimana guru itu dibuat nyaman gitu. Kalau guru nyaman, guru sejahtera, guru merasa mereka itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar, maka itu berpengaruh kepada anak didiknya. Maka kita selalu menyuarakan kebetulan saya di Banggar ya, menyuarakan agar anggaran APBD Kota Medan untuk pendidikan itu agar diperbesar. Untuk apa? Untuk menjamin pendidikan di Kota Medan itu berjalan dengan lancar dan juga guru-gurunya juga sejahtera, dan kita juga mensuarakan khususnya guru-guru honorer juga itu agar supaya jadi perhatian, karena mereka adalah
guru yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan apa yang mereka miliki untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah ini mumpung dekat pemilu juga ya Ustadz ya. Iya. Jadi banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan pemuda atau pertanyaan-pertanyaan pemilih itu Ustadz. Kenapa sih jadi anggota dewan? Padahal kan kita tahunya banyak di artikel-artikel ataupun di jurnal Ustadz. Jadi anggota dewan biayanya besar untuk biaya kampanye, dan memang di Indonesia ini kan Ustadz, memang biaya kampanye atau biaya politik itu kan sangat besar Ustadz. Iya. Dan yang didapatkan nggak setimpal. Nah, Iya. jadi kenapa sih jadi Ustadz memilih jadi wakil rakyat? Jadi gini, tidak selamanya menjadi anggota dewan itu harus bermodal besar. Memang ada dua modal yang harus dimiliki bagi mereka yang ingin menjadi anggota dewan. Modal finansial dan modal sosial. Bagi orang yang memiliki modal sosial tinggi, maka dia akan rendah di modal finansial. Tapi bagi mereka yang sosialnya rendah, mereka akan mengeluarkan finansial untuk mendapatkan suara. Maka saya termasuk ketika cerita dengan teman-teman ya ditanya, Ustadz habis berapa Ustadz ketika nyalek-nyalek? Saya bilang saya cuma habis 10 juta. Nah 10 juta itu pun kita gunakan untuk beli alat-alat peraga gitu. Ya bukan untuk yang lain. Iya. Bahkan ketika selesai pemilu justru saya dapat lebih dari uang kampanye. Karena pada waktu itu saya kampanyenya itu adalah dengan melakukan ruqyah massal di mana-mana gitu ya. Iya. Jadi ruqyah massal, dan saya nggak kampanyekan diri saya bahwa pilihlah saya, bukan. Tapi dengan ruqyah massal orang mengenal, dan ketika mungkin melihat spanduk oh ini yang ngisi ruqyah semalam itu gitu ya. Malah ketika selesai pemilu uang saya berlebih gitu. Dan itu kita ajak untuk tim-tim untuk jalan-jalan riklan gitu ya. Jadi kalau modal sosial kita bagus, maka kita tidak tidak banyak modal finansialnya Ustaz ya. Tapi ini cukup buat, mungkin bukan Reja aja pasti Ustaz. Karena mungkin penonton di pengamat negeri, di pengamat bertanya ini pasti terkejut Ustaz dengan biaya kampanye yang 10 juta itu Ustaz. Iya. Karena mungkin jarang sekali terjadi ya Ustaz ya. Jarang terjadi, dan kalau di PKS sudah biasa. 10 juta, 5 juta gitu ya untuk apa, bahkan ada yang modalnya itu hanya sekedar ngisi acara sana sini gitu ya. Itu udah biasa. Makanya saya sering bilang gini ke teman-teman. Mungkin kalau di luar PKS kita nggak tahu ya. Tapi saya lihat rata-rata anggota dewan di DPRD Kota Medan rata-rata orang-orang kaya. Iya benar Ustaz. Orang kaya atau gitu memang dari orang tuanya juga kaya. Tapi fraksi PKS kalau dilihat rata-rata orang yang sederhana. Ya. Tidak memiliki harta yang banyak, sederhana, pas-pasan. Ada yang awalnya dia guru, ada yang ustadz, ada yang mungkin guru ngaji dan seterusnya. Itu 7 anggota dewan di DPRD Kota Medan dari PKS rata-rata orang-orang menengah ke bawah. Artinya apa? Artinya ternyata bisa kan? Iya, betul. Dengan modal sosial kita dekat dengan masyarakat, kita dicintai masyarakat, kita bisa menjadi anggota DPR. Ya memang yang Reja lihat ya Ustadz ya, memang kalau untuk di partai PKS sendiri, ini ngobrolin tentang pemilu nih Ustadz, memang banyak ngobrolin tentang biaya Ustadz. Iya. Jadi karena kan banyak dengar di beberapa berita bahwasanya kita mau jadi caleg, mau jadi calon wali kota, calon gubernur, itu ada mahar politik, ada mahar untuk dapat nomor urut gitu-gitu Ustaz. Jadi sebenarnya di PKS itu ada nggak Ustaz? Nah, sekali lagi PKS itu sejak awal sudah mengusung politik yang memiliki moral ya. Jadi politik yang berbasis moral. Maka kita menyebut partai kita itu ya partai dakwah juga. Nah, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan transaksi politik ya, baik itu misalnya untuk dapat nomor urut maka dia harus bayar sekian, harus bayar mahar sekian. Budaya itu dari dulu tidak pernah ada di PKS dan kita tidak membolehkan. Maka siapapun bisa dapat nomor urut 1 walaupun dia tidak punya uang sekalipun. Tapi dia punya
integritas, dia punya popularitas, dan dia memiliki kapabilitas, maka dia layak untuk mendapatkan nomor urut 1. Layak jadi calon kepala daerah di semua wilayah yang ada. Nah, jadi kita lebih mensoroti seseorang untuk jadi kepala daerah, untuk jadi anggota dewan adalah dari segi kualitas dari manusia. Berarti kuncinya kualitas dari manusianya sendiri, Ustaz, ya. Bukan masalah finansial. Ya. Nah, karena gini Ustaz, kadang-kadang ini kita kembali lagi ke tugas DPRD Kota Medan sebenarnya Ustaz. Banyak yang bertanya, sebenarnya untuk apa sih ada DPRD Kota Medan? Karena udah ada DPR RI, udah ada DPRD provinsi, dan sebenarnya apa tugas dari DPRD Kota Medan sendiri, Ustaz? Iya. Memang kan pemerintahan ini terbagi ya, ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Maka sebagaimana pemerintahan itu memiliki kepala daerah di masing-masing level, maka juga harus diisi juga dengan anggota DPR di masing-masing level. Supaya apa? Supaya bisa fokus bekerja di wilayahnya masing-masing. Anggota DPR RI itu kalau menjangkau luas seluruh dapilnya itu nggak akan sanggup, tidak akan bisa teratasi. Maka dibutuhkan provinsi, dibutuhkan kabupaten kota untuk lebih fokus dekat ke masyarakat. Nah, adapun kebijakan-kebijakan besar terkait Indonesia itu nanti levelnya DPR RI. Nah, gitu. Jadi selama ini Ustaz mungkin hampir 4 tahun ya Ustaz, lebih dari 4 tahun. 4 tahun ini kebijakan-kebijakan apa aja nih Ustaz yang udah dibuat terutama sama fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD untuk Kota Medan terutama. Sekali lagi nih fraksi PKS Kota Medan ini sangat menyoroti hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya ketika kita melihat masyarakat itu kesulitan untuk berobat ya karena tidak punya biaya dan seterusnya, kita lihat, maka kita mendorong Pemko Medan untuk menggratiskan pengobatan di semua rumah sakit di Kota Medan bagi masyarakat yang tidak mampu. Maka dulu kita dorong agar ada BPJS gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Alhamdulillah sudah banyak masyarakat Kota Medan yang merasakan BPJS gratis atau PBI. Kemudian di 2023 kemarin itu di awal-awal tahun 2023 kita juga terus getol mengusulkan bagaimana supaya Kota Medan itu sampai ke tahap dia UHC, artinya hampir 100% penduduk Kota Medan itu menggunakan BPJS sehingga di cover lah semua biaya kesehatan masyarakat Kota Medan. Alhamdulillah juga tercapai. Nah, begitu juga dengan maghrib mengaji, dengan Bilal Maya dan seterusnya, itu kita mohon perhatian. Ini sekarang kita sedang mendorong Pemko Medan juga untuk perhatian terhadap guru-guru honorer. Iya, karena sebenarnya banyak keresahan Ustadz di guru-guru honorer ini katanya yang gajinya nggak dibayar, maksudnya ditunggak 3 bulan atau segala fasilitasnya juga tidak memadai. Itu gimana menurut Ustadz? Apalagi Ustadz yang latar belakangnya sebagai guru kan? Iya. Makanya ini kita sedang terus mendorong Pemko Medan ya agar guru-guru honorer ini mendapatkan kesejahteraan sebagaimana guru-guru yang lain. Jadi justru guru-guru honorer inilah yang sangat luar biasa perjuangannya di dunia pendidikan. Mohon maaf ya, kebanyakan guru honorer ini akhirnya dijadikan tameng ya di depan untuk kemudian mengerjakan berbagai macam hal, padahal gajinya sangat sedikit. Berharap mereka suatu saat akan diangkat jadi ASN dan seterusnya. Makanya kalau Pemko Medan perhatian terhadap kesejahteraan guru, maka pendidikan Kota Medan akan lebih baik lagi. Jadi berarti program Ustaz guru honorer ini dijadikan P3K kah atau gimana Ustaz? Memang beberapa daerah ya termasuk Kota Medan sudah melaksanakan itu, menjadikan guru-guru itu akhirnya P3K. Ini kita sedang semalam ketika pertemuan Dewan ya, Sumbagut itu kita sedang tanyakan juga ke Mendagri ya bagaimana jangan sampai P3K itu menjadi beban APBD.
Nah, seharusnya P3K itu karena programnya itu dari pusat itu menjadi beban APBN. Yeah. Karena kalau itu dibebankan ke APBD kabupaten kota, maka itu akan menggerus APBD yang ada. Akhirnya banyak program-program lain juga bermasalah dengan itu. Maka kalaupun nanti pengangkatan P3K kita dorong, tapi juga kita memohon juga kepada pemerintah pusat ya, agar mengeluarkan APBN untuk P3K ini. Benar. Itu yang selama ini lagi dikerjain oleh DPRD Kota Medan untuk selalu mendorong, terutama fraksi PKS ya Ustaz, selalu mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Mungkin sebenarnya sama ini sih Ustaz, pertanyaan, gimana tanggapan Ustaz tentang pemuda atau yang sekarang dibilang milenial dan Gen Z ini maju ke politik Ustaz, atau berpartisipasi di dalam politik? Jadi kita kan dianugerahkan Allah bonus demografis, di mana para pemuda itu lebih banyak jumlahnya di Indonesia. Kalau anak-anak muda ini tidak terlibat di seluruh lini daripada hal yang berkaitan dengan bangsa Indonesia ini, ya, profesi kah atau apakah, maka nanti akan jadi ketimpangan. Salah satu yang paling penting untuk kemudian membuat Indonesia ini lebih maju adalah ketika anak muda itu bisa terlibat di dunia politik. Karena politik itu berkaitan dengan kebijakan. Apapun yang dilakukan oleh anak muda Indonesia, kalau kebijakannya salah, itu akan juga menyebabkan kesalahan yang sangat fatal. Dan kebijakan itu ada di dunia politik. Maka anak muda semuanya, seluruh generasi yang ada, maka saya menyarankan ya semuanya terlibat di dunia politik. Walaupun Anda misalnya seorang konten kreator, ataupun Anda seorang seniman, ataupun Anda misalnya seorang dosen nanti, atau punya usaha segala macam, tetap peduli dengan politik. Nah, ada ungkapan yang sangat menarik dari seorang Buya Hamka. Jadi apabila orang-orang baik tidak peduli dengan politik, maka akan datang orang-orang jahat yang peduli dengan politik, sehingga kebijakan yang dibuat adalah kebijakan orang-orang jahat sendiri. Nah, gitu. Jadi perlu sekali untuk pemuda-pemuda, bukan ini ya Ustaz, tapi peduli dengan politik ya Ustaz ya. Peduli dengan karena lumayan banyak nih Ustaz angka golput di umur 18 sampai ke 35 tuh angka golputnya itu ada sekitar 20-30% Ustaz. Iya. Itulah yang selama ini mungkin mereka melihat di media, pandangan mereka terhadap dunia politik ini yang menurut mereka sangat membosankan, sangat memuakkan. Dagelan-dagelan politik yang muncul itu sangat memuakkan, sehingga mereka ambil kesimpulan, untuk apalah, toh gitu-gitu juga, sama aja lah, siapapun jadi pemimpinnya sama aja. Sehingga pesimis yang muncul ini akhirnya membuat banyak anak-anak muda kita akhirnya dia pasrah gitu, tidak memilih golput. Padahal dengan dia tidak memilih, toh juga Indonesia ini bukan lebih baik dengan dia tidak memilih. Minimal kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah punya niat baik, punya pilihan yang baik. Adapun nanti di tengah jalan ternyata pilihan kita tidak baik, itu urusan dia sama Allah. Makanya kalau anak muda ini menjadikan bahwa memilih atau aktif di dunia politik atau berpartisipasi di dunia politik bagian daripada ibadah, maka itu akan membuat kita semangat. Saya optimis suatu saat nanti akan tiba masanya Indonesia ini menjadi Indonesia betul-betul diperhitungkan di dunia internasional, bahkan menjadi negara terkuat di dunia. Ya. Ini tidak mungkin terjadi kalau kita nggak terlibat di dunia politik. Gitu. Karena dunia politik lah yang membuat kebijakan-kebijakan untuk Indonesia jauh lebih maju ke depan ya Ustaz. Iya. Anak muda mau seperti apa nanti? Mau menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, mau memunculkan teknologi-teknologi baru, atau mau kuliah ke luar negeri dan segala macam mendapatkan biaya dari negara, itu semua dibicarakan di dunia politik. Gitu.
Ustaz. Jadi sama ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Apa di 2024 Ustaz bakal maju lagi sebagai caleg? Iya. 2004 saya diamanahkan kembali maju menjadi caleg di Dapil 1. Di Dapil 1 kembali Ustaz. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Jadi dan saya sejak awal saya terlibat di dunia politik ini, niat saya adalah membantu masyarakat sebanyak-banyaknya, melayani masyarakat sebanyak-banyaknya. Maka begitu saya dilantik, saya bagi nomor HP kemana-mana supaya masyarakat menghubungi saya, supaya masyarakat dekat sama saya dan saya bisa membantu mereka. HP saya aktif 24 jam, tengah malam pun saya dihubungi bisa, dan berapa pun dihubungi bisa. Kenapa? Karena bagi saya menjadi anggota dewan itu artinya menjadi pelayan, menjadi membantu masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Karena apa? Karena kita pejabat publik, berarti kita muncul di publik, kita siap dikritik, kita siap dihubungi, nggak boleh lari. Yang lari-lari itu ya anggota dewan yang bayar gitu. Dia udah dibayarnya orang untuk memilih dia, begitu setelah dibayar dia pergi. Nanti 5 tahun lagi datang lagi bayar lagi. Kita kan nggak bayar orang, maka kita harus dekat dengan masyarakat karena mereka yang telah memperjuangkan kita. Iya. Mungkin itu saja yang bisa kita obrolin hari ini Ustadz. Siap, insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya Ustadz. Mungkin mohon maaf Ustadz kalau ada kesalahan kata atau apa. Tapi kesimpulan yang bisa saya dapetin hari ini Ustadz, bahwasanya berpolitik itu tidak mahal ketika menggunakan cara yang tepat, dengan Ustadz. Dan anak muda, pemuda jangan apatis atau jangan tidak peduli dengan politik, karena seluruh kebijakan terjadi di politik untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang maju Ustaz. Politik itu ibadah. Benar. Mungkin ada pesan terakhir Ustaz untuk pemuda Indonesia yang bakal nonton nanti. Jadi yang akan mengisi ruang-ruang kosong suatu saat nanti di Indonesia ini ya, dari semua posisi yang ada di Indonesia ini adalah anak-anak muda yang sekarang ini. Maka buka hati kita, buka pikiran kita untuk terlibat di dunia politik, ya, terlibat di dunia kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita ini. Kita open mind, sehingga apa? Sehingga nanti suatu saat anak-anak muda yang akan mengisi ruang-ruang publik di Indonesia ini adalah anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang visioner, sehingga Indonesia ini akan lebih maju di masa yang akan datang. Jangan benci politik, tapi cintai politik, jadikan politik sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, mungkin itu, dan terima kasih teman pengamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Insyaallah.